Kita lihat siapa yang melaporkan Panji Gumilang ini, apakah dia berhak melaporkan atau tidak. Dan dia melapor kemana. Dan Pak Mahfud MD, walaupun Menko Polhukam secara jabatan negara, walaupun profesor, dia kan bukan profesor segala-galanya. Dia kan profesor. Dan hukum apa? Tidak hukum segala-galanya. Mahfud MD, nah ini saya nggak tahu ini. Kalau di sini katanya Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, berarti bukan dia. Ya, berarti dia menteri, bukan kementerian, tapi menteri. Berarti dia pribadi sebagai pejabat negara. Melaporkan Panji Gumilang dan keluarga ke Bareskrim Polri atas dugaan penyalahgunaan keuangan. Dia melaporkan ini, menteri. Ya. Nanti adakah Bank Syariah melaporkan Panji Gumilang? Kalau kita tahu nanti ada data yang melaporkan adalah Bank Syariah, maka Bank Syariah juga kita layak demo itu. Pak Santiamar, Pak Yosua dulu, biar lanjut dulu Pak Santiamar. Ya, Pak Yosua. Silakan Pak, silakan. Shalom. Shalom semua yang ada di Zoom, Bapak Osang. Saya bicara dari dulu sampai sekarang udah capek Pak. Kita teriak-teriak di Zoom di PZ ini mengenai soal agama, soal ini. Sekarang masalah poinnya itu adalah kita ini mau dibawa kemana negara kita. Ya, kita mau dibawa kemana. Sekarang begini Pak. Seperti Beta Maluku mengatakan negara nggak boleh dicampur dengan aduk dengan agama. Itu saya setuju. Karena politik agama itu tidak bisa berlanjut cepat aja selesai. Itu makan waktu panjang, Pak. Dikit-dikit penista agama. Ini sekarang yang saya mau tanyakan, sekarang di mana penista agama kalau sesama agama Islam dengan Islam? Kalau Buddha dengan Islam itu penista agama. Kristen dengan Islam penista agama. Sekarang Islam dengan Islam penista agama apa? Sekarang coba Bapak pikir, cara rakyat kita pikir baik-baik. Ya, saya tidak ngerti dengan Panji Gumilang pesantren Al-Zaitun. Tetapi menurut dari berita, bahwa dia mengajarkan untuk menanam padi apa segala. Indonesia dulu pengekspor, bukan pengimpor, pengekspor beras. Zaman dulu. Sekarang kemana? Beras ayam mesti kita impor. Tolonglah kepada para pejabat yang dulu sudah duduk lama-lama, sadarlah, udahlah, cuci tanganlah, bertobatlah. Umur kita sudah berapa lama lagi? Ini sudah tanda-tanda sudah digenapkan Pak. Secara ilmu kita, ilmu Kristus, bukan Kristen atau Nasari. Ini adalah tanda-tanda fenomena-fenomena ini sudah bumi udah tua Pak, makin lama makin panas. Sadar. Saya sih nggak peduli mau siapa jadi presiden, dapat duit kagak, kedudukan kagak. Cuma kita ini bertanggung jawab kepada yang atas. Presiden, wakil presiden, polisi itu mewakili daripada Tuhan. Jadi kita kembali lagi, kita berdoa syafaat. Siapa yang jadi pimpinan Presiden Republik Indonesia atau wakil, itu hanya Tuhan yang tahu. Seperti Gus Dur. Gus Dur waktu jadi presiden diketawain, Presiden Republik Indonesia kok buta ya, mohon maaf. Waktu itu saya tersinggung, karena saya darah merah putih. Tetapi akhirnya mereka diakui internasional. Jadi tolonglah Pak Jokowi, Ibu Presiden Megawati, mantan Presiden Megawati, Ibu Ketua PDI, tolong Pak, ya Bapak Ibu Luhut, para menteri-menteri yang lain, sadarlah ya. Sadar, kita ini umur kita berapa? Ini untuk generasi penerus Indonesia. Bukan untuk sekarang, gondok-gondokan. Jangan seperti kejadian 98 terjadi lagi. Please. Ya, hanya itu doang saya minta. Oke, Merdeka. Salam. Lanjut Pak Santiamar. Merdeka Pak Yosua. Merdeka. Terima kasih Pastor Paul. Terima kasih teman-teman sekalian ya. Untuk
Pak Yosua, saya sih mengatakan ini bukan kuar-kuar Pak Zoom ini. Zoom ini sangat banyak manfaatnya. Tergantung bagaimana kita menyerap dan mengolah informasi yang dimantik atau dipantik atau di-trigger oleh setiap pembicara. Walaupun kadang-kadang memang lari dari fokus ya. Dan kedepannya nanti kita berharap fokus gitu dan lebih didukung data-data. Saya fokus kepada dua hal. Pertama adalah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Yang saya soroti pertama adalah tuduhan yang disampaikan atau dialamatkan kepada Al Zaitun, khususnya kepada pimpinannya itu Syekh Panji Gumilang. Kemudian nanti kita lihat siapa yang melaporkan Panji Gumilang ini, apakah dia berhak melaporkan atau tidak. Dan dia melapor kemana. Kalau memang berhak, ini merupakan suatu pencerahan bagi kita. Saya ulangi lagi, dan dia melaporkan itu kemana dan atas siapa tadi malam bilang itu ya Pak siapa ya tadi malam itu melaporkan itu atas nama pribadi atau instansi. Nah kita akan lihat nanti kalau yang melaporkan ini nanti atas pribadi, maka ini suatu pintu masuk bagi kita ya, organisasi-organisasi kebangsaan seperti Galarua untuk bisa juga melaporkan, diminta atau tidak diminta. Nah, akan kita cek nanti bagaimana aturan mainnya. Kalau memang dia tidak berhak melaporkan, kenapa dia laporkan? Maka dia juga perlu dilaporkan telah melanggar undang-undang. Tidak peduli dia itu apakah pejabat tinggi negara atau Menko Polhukam setara dengan seperti Mahfud MD. Nah, ini kita cek satu persatu dan kita bermain di situ. Ini adalah arena permainan adu tangkas, adu cerdik, adu peraturan perundang-undangan. Dan Pak Mahfud MD, walaupun Menko Polhukam secara jabatan negara, walaupun profesor, dia kan bukan profesor segala-galanya. Dia kan profesor dan hukum apa? Tidak hukum segala-galanya. Ya, itu harus kita pahami. Bapak di sini juga profesor mungkin semua ini profesor lapangan, cuma belum mendapat gelar akademis. Iya dong. Jago kan, jago-jago semua. Iya, Pak Sedemer, iya, saya yang itu. Coba kalau nanti nggak tahu Pak Pastor Paul bisa memfasilitasi dari Haifa, tolong dulu dinilai satu-satu yang bicara di Zoom saya. Kalau memang lain dapat gelar profesor, tidak. Kenapa tidak? Minimal honoraris causa kan, seperti Bu Megawati. Nah, ya dong. Oke, saya kembali ke laptop untuk lebih fokus. Kalau kita sarikan atau kita kumpul, kita himpun ya, kita kategorikan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Al Zaitun ini, kita belum membicara siapa yang menuduh. Ya, pertama penistaan agama, ya. Kemudian dia juga sebagai NII. NII itu adalah negara Islam Indonesia. Itu sebenarnya zaman Kartosuryo itu tahun 58-59 itu ya. Ya, tapi dimunculkan kembali. Pak Susno Duaji bilang tahun 2008 atau 2011 itu atau beliau Kapolda. Ya. Kemudian untuk memperkuat tuduhan negara Islam Indonesia ini disebutkanlah santri mencuri ala NII. Ya, ini kan dimunculkan isu-isu itu. Kemudian ada namanya gudang senjata. Ya, dimunculkan untuk memperkuat tuduhan NII. Kemudian ada tuduhan komunis. Ini tuduhan komunis sangat lemah karena videonya dipotong-potong gitulah. Itu Indonesia, itu gaya Indonesia. Gaya Indonesia, jadi kelihatan karakternya itu. Apakah MU yang mengatakan ini, kita bisa melihat karakter MU yang begitu dangkal dan ceroboh. Ya, komunis. Kemudian dituduh lagi, ya ini yang paling pencucian uang. Nah, mungkin tuduhan pertama, kedua, ketiga itu gampang dipatahkan, maka larilah ke tuduhan pencucian uang. Oke. Kita ikuti dulu permainan ini. Di dalam undang-undang, ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, pasal 17, siapa yang berhak melaporkan bahwa patut diduga ada pencucian uang di suatu instansi atau organisasi? Siapa? Itu dikategorikan kepada dua itu yaitu penyedia jasa keuangan, itu ya penyedia jasa keuangan. Itu yang berhak melaporkan. Kemudian penyedia barang dan atau jasa lain. Ini tuh yang berhak. Nah, siapa itu penyedia jasa keuangan itu? Satu, bank.
2, perusahaan pembiayaan. 3, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi. 4, dana pensiun lembaga keuangan. 5, perusahaan efek. 6, manajer investasi. Ya. 7, kustodian. 8, wali amanat. 9, perposan sebagai penyedia jasa giro. 10, pedagang falas atau valuta asing. 11, penyelenggara alat pembayaran, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu. Jadi mungkin kartu-kartu seperti ATM. Kemudian 12, penyelenggara e-money dan atau e-wallet. Ya. 14, ini pegadaian. 15, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas, jadi financial market ini. Berhak mereka ini melaporkan. Jadi ini bukan individu ya. Jasa keuangan ini. Ke-16, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Ini kalau kategori penyedia jasa keuangan. Nah, kalau penyedia barang dan atau jasa lain, contohnya perusahaan properti ya atau agen properti, kemudian pedagang kendaraan bermotor, ini. Ketiga, pedagang permata dan perhiasan logam mulia. Keempat, pedagang barang seni dan atau antik atau balai lelang. Ini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tetapi ada juga dikatakan ya di dalam peraturan pemerintah ditambahkan selain kedua itu tadi masih bisa yang melapor itu adalah kalau menurut peraturan PP Nomor 6 Tahun 2021 ya bisa yang melaporkan itu juga perusahaan model Ventura. Intinya di sini yang melaporkan ini adalah institusi bukan orang per orang. Kecuali pasal 3 nomor 4 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang TPP pelapor pasal 3 itu advokat boleh, notaris boleh, pejabat pembuat akta tanah boleh, akuntan boleh, akuntan publik dan perencana keuangan boleh melaporkan itu. Nah, kalau misalnya salah satu di antara bapak-bapak ini masuk di pasal 3 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015, maka berhak Bapak itu ada hak melaporkan itu siapa, meminta supaya MUI di audit. Itu caranya. Nah, sekarang kita lihat prakteknya Bapak Ibu. Kita dengar ini Pak Mahfud MD bicara ke sana kemari, layak diduga pencucian uang, ya, kemudian diduga, ya. Ini udah dia kampanye kemana-mana ini. Dia mungkin mau menjaring suara ini karena sangnya mau jadi wakil presiden. Tetapi apapun motivasinya kita mau tarik pelajaran dulu dari cara dia ini. Nah, kalau yang saya baca di satu berita, ya ini Bapak Ibu pelajaran bagi kita, yaitu di BBC News Indonesia 6 Juli 2023. Jadi baru ini ya pada hari Kamis minggu lalu. Mahfud MD. Nah, ini saya nggak tahu ini. Kalau di sini katanya Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, berarti bukan dia. Ya, berarti dia menteri, bukan kementerian, tapi menteri. Berarti dia pribadi sebagai pejabat negara. Melaporkan Panji Gumilang dan keluarga ke Bareskrim Polri atas dugaan penyalahgunaan keuangan. Dia melaporkan ini, menteri. Ya. Nah, kalau menteri yang notabene adalah pembantu presiden, logikanya rakyat pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini juga berhak melaporkan institusi manapun kepada Bareskrim Polri dengan tuduhan diduga melakukan penyalahgunaan kekayaan. Maka teman-teman, mari beri dukungan kepada Galarua, beri kuasa kepada Galarua, kita akan menggugat MUI, kita akan menggugat PGI, kita akan menggugat parpol-parpol, supaya itu semua dibongkar itu. Sebab kalau yang tadi saya katakan, jasa keuangan, jasa penyedia barang, itu tidak mungkin mereka melaporkan itu, karena kan jasa. Kecuali bank syariah. Nah, kita mau lihat ini nanti, adakah bank syariah melaporkan Panji Gumilang? Kalau kita tahu nanti ada data yang melaporkan adalah bank syariah, maka bank syariah juga kita layak demo itu. Nah, ini Bapak Ibu pencerahan yang kita dapat melalui diskusi pada malam hari ini. Jadi cepatlah, kita jangan seperti dugaan ataupun
percakapan dari Pak Yosua hanya kuar-kuar. Enggak, kita bukan hanya kuar-kuar Pak Yosua, kita ingin bertindak konkret. Kalau Pak Mahfud MD sebagai menteri memberi contoh melaporkan Panji Gumilang ke Bareskrim dugaan penyalahgunaan kekayaan, maka kita juga bisa dong melaporkan. Semua itu kita laporkan. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana reaksi daripada pemerintah ini kalau rakyat melaporkan, ditanggapi atau tidak. Kalau tidak ditanggapi, ini juga menjadi persoalan hukum yang panjang, semakin panjang. Maka permainan pun semakin asiklah di negara Republik Indonesia. Kita mainkan, mari kita bongkar, siap sedia tempur, dan kami mohon dukungan sepenuhnya dari teman-teman. Mari percayakan kepada Galarua, kalau enggak, Anda, Bapak-Bapak, Ibu turun ke Galarua nantinya. Terima kasih Pastor Paul.